Kembali lagi di Hot Room. Oke, saya akan berpindah ke saudara pengacara Roni Hutahayang. Tadi sudah dengar sanggahan dari pengacara dari terlapor. Katanya tidak benar dicebur di kolam renang. Kedua, katanya kalau terjadi ada penelanjangan di ruangan yang ada tembus mata, ya itu pasti ketahuan. Yang ketiga, katanya klien Anda itu tidak single job tapi malah dosen, dan yang bikin dia dosen katanya adalah salah satu yang dituduh ini. Gimana tanggapan Roni, pengacara dari pelapor si korban? Ya, yang pertama terima kasih Bang Hotman. Yang pertama yang perlu kami tegaskan adalah satu. Korban ini adalah tadi yang dikatakan oleh kuasa hukum dari terlapor bahwa bukan dia yang menulis. Oke lah, bukan dia yang menulis, tapi statement dia itu, dia adalah yang membuat statement. Jadi Anda mengakui bahwa yang menulis surat terbuka ini bukan klien Anda? Ya, kalaupun dia kuasa hukum terlapor menyatakan bukan dia yang menulis, kami belum tahu informasi mana yang didapatkan oleh kuasa hukum dari terduga terlapor. Anda sendiri mengakui atau tidak? Yang pasti itu adalah statement dari klien kami. Yang nulis nggak tahu siapa? Ya, mungkin dia dibantu oleh orang, karena sekarang gini, perlu kami sampaikan adalah korban sampai saat ini mengalami gangguan psikologis. Ya. Bahkan terakhir atas permintaan Polres Jakarta Pusat bahwa Rumah Sakit Polri Kramat Jati melakukan pemeriksaan secara psikis terhadap korban sebesar maksimal 14 kali ke depan. Ya. Artinya apa? Korban akan dipersiapkan dan dihadapkan dengan dokter psikologi dan psikiater. Itu yang pertama. Kalau bisa nggak fokus dulu terhadap tuduhan perbuatannya? Ya. Dari mulai cebur kolam renang, alat vital dari coret-coret, coba itu dulu. Itu yang saya jawab. Yang kedua, apa yang dijelaskan oleh kuasa hukum terlapor itu kan alibi dari kuasa terlapor. Itu sah-sah saja. Yang menurut Anda yang benar apa kejadiannya? Semua apa yang diuraikan oleh klien kami di press release itu adalah sesuatu yang dia rasakan dan dia alami. Pertama, sebentar dulu. Yang pertama, cebur di kolam renang. Itu adalah terjadi. Puncak. Diceburkan di kolam renang itu adalah begini. Ada salah satu acara yang mana acara itu bukan acara menceburkan oleh peserta. Akan tetapi jam 2 pagi tidak ada acara apa-apa. Klien saya dipegang tangannya, diangkat dari lantai 1, dijeburkan ke kolam. Oleh 5 orang ini? Oleh 5 orang ini. Oke. Itu dulu. Itu tahun 2012? Itu ya, dan tahunnya lupa saya di press release itu dulu. Terus? Yang pasti itu pernah ada. Dan hanya klien kami yang diceburkan. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari terlapor adalah mengenai pelecehan seksual tahun 2015. Ya, gimana itu? Klien kami sudah begitu berani dan begitu terbuka ke halayak publik sampai minta tolong kepada Presiden Jokowi. Artinya kami menekankan kepada klien kami bahwa apa yang dituangkan itu adalah realita dan fakta yang sebenarnya yang dialami. Anda bisa buktikan? Kami akan bisa buktikan dengan rentetan peristiwa dari tahun 2012 sampai sekarang ini. Sebentar dulu, karena yang paling vital di sini adalah mencoret alat vital. Sekarang gini Bang. Pertanyaan saya dulu, itu yang paling vital. Ada nggak saksi pada saat itu? Ya, jadi gini. Peristiwanya tahun 2015 di ruang kerja. Ini dalam masa ruang kerja. Ruang kerja. Beliau adalah ada 8 sip-sipan. Pada saat itu bahwa mereka bekerja dengan kondisi masih tahap istirahat, maka mereka diduga sudah merencanakan. Menurut klien kami, karena teman-temannya dia setelah sepi, maka klien saya itu langsung dipegang tangan, kaki, dan sebagian temannya membuka celananya dan mengambil spidol untuk mencoret jenis kelamin atau buah jakarnya dia. Ini yang sangat nggak bisa ditoleransi. Jam berapa kejadian itu? Antara jam 12 sampai jam 3 siang. Maksudnya setelah CPMM pada saat itu pegawai lain? Masa istirahat. Masih masa istirahat. Oke. Ini yang perlu kami garis bawahi bahwa itu adalah jelas dan berulang kali kami tekankan dan berulang kali pula disampaikan dan kebetulan ini sudah disampaikan kepada Komnas HAM dan lembaga yang lain. Tidak ada sesuatu kekhawatiran yang
dimiliki oleh klien kami untuk menyampaikan itu. Katanya ada waktu dicoret-coret alat kelaminnya katanya difoto. Fotonya Iya. masih ada nggak? Itu yang melakukan foto, entah foto atau video, itu adalah salah satu terduga pelaku. Jadi begini, mereka itu adalah sekitar 5 orang atau berapa orang, itu semuanya ada salah satu saksi yang tidak berbuat, tapi melihat, tapi lama kelamaan terikut dengan kondisi apa pada saat perundungan. Jadi itu juga ikut dilaporkan gitu loh. Jadi kami sadar betul sebagai kuasa hukum dari pelapor korban MS, kami juga tidak semena-mena menerima surat kuasa, tapi terlebih dahulu kami gali sedalam-dalamnya apa yang dimiliki. Oke, tadi tapi kan yang pasti, sebentar dulu, diceburkan kolam renang. benar Alat adanya. vitalnya dicoret-coret. Apalagi? Kan itu kan 2012, 2015. Ya. 2000 ke belakang ini ada nggak? Nah. 2019, 2020? Nah, 2019 dari 2020 adalah perundungan yang berulang-ulang. Misalnya? Disuruh beli, padang pelit, beli makanan. Oke. Ya, dikeplak kepalanya, dijambak kepalanya karena ada event untuk dalam hal panitia perpanjangan kontrak, dia dijambak kepalanya, ditendang bangkunya. Itu adalah peristiwa-peristiwa, rentetan peristiwa-peristiwa yang dialami dari tahun 2012 sampai terakhir dia minta perlindungan hukum. Itu semuanya telah diuraikan dan dijelaskan kepada semua. Boleh tanya nggak, klien saudara ini sarjana? Sarjana. Umur berapa sekarang? 33. Sehat walafiat? Secara fisik dia sehat. Ya. Tapi secara psikis dia terganggu kesehatannya. Buktinya di tahun 2017 atau 2019 kalau nggak salah, dia telah mengunjungi 2 rumah sakit. Ya. Rumah sakit Sumber Waras dan rumah sakit Pelni. Ya. Yang menyatakan dia itu trauma disorder. Artinya apa? Dia mengalami trauma. Ya. Dan butuh pertolongan dan butuh pengobatan secara psikis. Dan dokter telah memberikan obat untuk penenang karena dia mengalami tidak bisa tidur, tidak terkontrol emosi, dan dia tidak bisa berkonsentrasi. Oke. Dalam proses waktu yang sangat panjang 2015 sampai 2021, Ya. apakah klien Anda itu melapor kepada pimpinan? Iya. Kapan dilapor? Iya. Pada saat itu telah dia melapor kepada Kasubag dan Kabak. Kasubag. Kasubag Siapa dan namanya? Kabak. Kalau nggak salah Kabaknya adalah kalau nggak salah Yang dilaporkan apa? Yang dilaporkan apa yang dialami. Dan kan dia bercerita sampai menangis kepada Itu tahun berapa itu? tahun 2000 sekitar 2000 setelah kejadian pelecehan seksual 2015 atau 2017 sekitar situ. Dia menyampaikan kepada Kasubag dan Kabak bahwa apa yang dialami oleh klien kami MS. Dia ceritakan konsekuensi dan jalan solusi yang terakhir yang dikasih oleh pimpinan internal dari klien kami adalah memindahkan klien kami ke ruangan yang terpisah. Memindahkan? Iya. Sementara yang diduga pelaku tidak diinterogasi? Tidak diinterogasi dan tidak pernah direport atau diberitahukan kepada klien kami apa yang diberikan sanksi atau penjelasan apa kepada klien kami. Tidak. Itu tahun 2019? Ya, antara 2017 kejadian dilaporkan. Nah, itu yang saya katakan bahwa kami tidak masalah bahwa kuasa hukum terlapor memberikan alibi yang seluas-luasnya karena itu adalah hak untuk membela kepentingan kliennya. Tapi secara fakta dan bukti dari rentetan tahun 2012 sampai mengadukan ini, kami punya alat bukti dan kami punya saksi dan itu semuanya sudah diceritakan dan pernah diselesaikan secara internal. Bahkan itu pun sudah pernah diberitahukan dan pernah diadukan kepada pihak berwajib. Apa di situ rangkaian yang terlihat? Bahwa memang benar ada rentetan peristiwa pidana yang dialami. Inilah yang sampai sekarang di lembaga manapun termasuk di Komnas sudah diceritakan dan sudah disampaikan. Dan hasil dari endoskopi dan kesehatannya dia sudah kami serahkan kepada pihak berwajib. Kira-kira begitu. Oke, kita akan mendengarkan apa komentar Bapak kita, Pak Tejo, budayaan yang sangat hebat, tapi sabar dulu setelah rehat berikut ini.